Halo guys, bing bang bung bada bung bang bang. Jadi di video kali ini gue akan merecreate salah satu video dengan topik paling hot dan views paling banyak yang pernah ada di channel gue, yaitu tentang kura-kura jamuran. Nah, seperti dugaan gue, kalian juga banyak menghadapi masalah-masalah seperti kura-kura jamuran ini ya. Jadi kura-kura jamuran itu sebenarnya masalah orang awam, ibarat masalah pemula lah. Kalau orang baru belajar main kura-kura pasti sering menghadapi ini. Oke, meskipun sebenarnya cuma recreate, gue akan membuat video ini tuh lebih detail dan lebih mendalam pembahasannya ya. Ya tapi kalau kalian cuma pengen tahu gimana penanganannya, nggak pengen nonton video panjang-panjang lama-lama, cuma pengen satset, ya ini jawabannya ya. Kasih garam ikan di ember, kalau embernya segede gini, kasih segini, ya embernya segede gini, kasih segini, ya kasih segini garamnya nih sekepal. Gue biasa kasih sekepalan tangan untuk ember kurang lebih 30-40 cm lah. Nah terus taruh. Atau solusi kedua, kalian bisa dry dock. Nah di dry dock itu artinya kura-kura kalian keringin semalaman sampai bener-bener kering semalaman ya, nggak boleh dicelup air, dikeringin sampai semalaman terus udah. Cuma kalau di dry dock hati-hati, resiko kemakan tikusnya lebih besar. Ya udah, gitu doang sih. Tapi kalau kalian pengen pembahasan lebih detail ya, ini pembahasannya agak panjang teman-teman. Jadi kenapa kura-kura itu bisa jamuran? Ya sama seperti manusia dan lain-lain ya, bisa panuan, bisa kudisan ya karena kotor gitu. Jadi biasanya kotoran-kotoran ini tuh datang dari sisa-sisa makanan mereka atau kotoran-kotoran yang keluar dari mereka, pup, pis dan lain-lain yang mengandung amoniak dan mengandung zat-zat organik lainnya yang disukai oleh jamur ini. Jadi kalau kalian nggak ganti air atau airnya tidak bersih, kemungkinan besar kura-kura kalian akan jamuran. Nah, karena kita udah tahu jamur ini tuh memakan zat-zat organik mati dan lain-lain dan bisa numbuh di kulit kura-kura, tempurung kura-kura kalian. Jadi tuh kalau kalian tanya separah apa sih jamur ini tuh, kalau dibiarin tuh bisa sampai separah apa? Itu bisa parah banget guys. Jadi kayak kalau kalian jamuran terus biarin terus kalian nggak peduli, tuh jamur itu lama-lama bisa menggerogoti sampai ke cangkang kura-kuranya. Nah cangkang kura-kura ini kalau udah tergerogot habis sama jamur, kalian bisa say goodbye ke bagian yang kena jamur itu. Jadi ibarat kalau misalnya mau dihilangin tuh harus dicabut gitu. Dan berikut dengan tempurung kura-kuranya yang terkena jamur ini. Nah, jadi kenapa digarmin dan di dry dock itu sangat efektif untuk menghilangkan jamur ini. Jadi jamur ini kan, yang namanya jamur itu kan, kalau peternak jamur pasti tahu, jamur itu sangat sensitif terhadap lingkungan gitu ya. Sayangnya jamur yang kita doyan makan itu lebih sulit dikembangbiakan dibandingkan jamur-jamur yang merugikan seperti jamur kura-kura ini. Nah, tapi jamur kura-kura ini tuh dia kan sebenarnya jamur yang hidup di air gitu kan, jamur yang seneng dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam air. Nah dengan di dry dock atau digaremin, air tawar dengan digaremin atau di dry dock, kita ini menciptakan lingkungan, kondisi lingkungan di mana si jamur ini tuh tidak terdukung untuk bertahan hidup gitu. Jadi kita menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kehidupan si jamur ini. Pada akhirnya jamur itu akan mati gitu kan. Ya sesimpel itu. Tapi kalau misalnya permasalahan jamur ini kalian cuma jamuran obatin, ya itu tidak menyelesaikan masalah namanya teman-teman ya. Kalian cuma reaktif terhadap masalah yang ada gitu. Nah, jadi masalahnya itu kan airnya kotor dan akhirnya mengundang jamur untuk tumbuh di kura-kura. Nah, jadi kita harus memikirkan cara di mana airnya ini bisa bersih gitu loh, yaitu dengan pasang substrat dan filter. Nah, gue tahu di antara kalian semua pasti ada aja yang nggak suka tuh yang namanya substrat dalam akuarium atau substrat dalam apa gitu. Kalian sukanya yang bersih, polos, plong gitu. Itu juga sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau ada substrat akan lebih baik. Jadi gua akan jelasin sekarang tentang filter. Kenapa filter itu penting. Jadi banyak orang yang miara kura-kura itu dan ganti air tiap hari. Itu juga nggak masalah gitu. Tapi untuk beberapa spesies kura-kura kan ada yang sensitif dengan penggantian air berkala gitu ya. Kayak DBT atau kura-kura banyak yang nggak suka diusik-usik, kayak pipi putih, kayak kura-kura matahari, platinota. Itu kan kura-kura yang nggak seneng diusik, nggak seneng kena pegang ya, ibarat kena sentuh mati gitu kan. Nah jadi ya itu kura-kura stres gitu ya sebenarnya. Gua akan bikin video lagi tentang itu, baru kepikiran tuh, inspirasi. Nah jadi dengan ganti air itu sebenarnya bisa aja asal kalian tapi kan nggak semua spesies, nyatanya tidak semua spesies bisa diperlakukan seperti itu gitu loh. Banyak yang mesti difilterin. Nah filter ini tuh gimana sih cara kerjanya? Jadi ketika kura-kura kalian pup atau makanan ada sisa itu kan meninggalkan amoniak dan zat-zat organik lainnya gitu ya.
Nah, dengan filter ini tuh kita menciptakan medium untuk bakteri-bakteri berguna untuk mengubah sisa-sisa makanannya ini nih yang sebenarnya amoniak gitu ya, berubah menjadi nitrit dan nitrat gitu. Jadi intinya kita di filter itu kita mengembangkan bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter gitu ya. Jadi si Nitrobacter ini akan mengubah amoniak jadi nitrit dan Nitrosomonas akan mengubah nitrit jadi nitrat gitu loh. Gua nggak tahu kebalik atau enggak, tapi intinya kurang lebih begitu ya. Gua nggak tahu bakterinya itu kebalik. tadi itu penjelasannya bakterinya itu kebalik atau enggak, tapi ya intinya seperti itu. Nah, si nitrat ini nih, ketika amoniak sudah menjadi nitrat ini tuh sudah nggak bahaya bagi kura-kura. Tapi kan ya kita nggak pengen sebenarnya menyia-nyiakan nitrat ini gitu loh, karena nitrat ini berguna bagi tanaman. Jadi muncullah ide yang namanya sistem aquaponik gitu ya. Kalau orang kadang-kadang ada yang bercocok tanam dengan sistem aquaponik ini, yaitu memanfaatkan nitrat yang ada untuk menumbuhkan tanaman kayak kangkung, bayam dan lain-lain. Mungkin kalau kalian nonton video-video lama gua, kenapa kalian mikir kalian lihat gue suka taruh pohon-pohonan di filter gua, yaitu fungsinya untuk ngabisin nitratnya itu dan semua zat-zat organiknya itu. Nah, gimana cara kita piara bakteri ini dengan baik? Yang pertama adalah kita pastiin air ini banyak oksigennya, yaitu dengan pompa, dengan aerator atau apapun dan lain-lain gitu ya. Hei, ngapain kalian? Jangan aneh loh. Nah, ya udah diam. Nah, tadi kan gue udah bilang memperbanyak oksigen ya tadi ya. Sampai lupa tuh gara-gara kamu. Nah, jadi sekarang kita harus menyediakan permukaan buat si bakteri ini tumbuh. Jadi bakteri ini tidak melayang-layang dalam air gitu teman-teman. Dia tuh nempel pada suatu permukaan benda padat. Jadi kayak misalnya dia nempel di kaca, dia nempel di lantai ya, dindingnya, atau di batu-batuan, di media filter kalian gitu loh. Nah, makanya kita perlu menyediakan benda-benda yang banyak permukaannya. Nah, contohnya apa ya? Batu, media filter yang kalian bola-bola gitu yang suka ada garis-garisnya, itu kan untuk memperluas permukaan supaya bakteri bisa pada nempel. Nah, dengan bakteri nempel ini semakin banyak luas permukaan yang ada pada media filter kalian atau tempat tinggal buat bakteri ini, berarti semakin banyak juga bakterinya. Dan semakin banyak bakterinya berarti semakin kuat juga filter ini. Dibilangnya mungkin kuat ya, atau lebih bagus, lebih jago filter ini untuk membersihkan air gitu. Dan semakin jernih jelas airnya. Nah, di sini juga dimana akar pohon dari aquaponik itu akan main gitu ya teman-teman. Karena akar pohon ini juga menyediakan permukaan untuk bakteri ini tumbuh dan berkembang. Nah, disinilah dimana substrat itu main gitu loh. Jadi memang kalau filter kalian sudah cukup kuat, kalian nggak perlu pakai substrat gitu loh. Tapi kalau misalnya dirasa-rasa filternya kurang gede nih, filternya kurang apa nih, nah pakailah substrat gitu loh kawan-kawan ya. Jadi substrat ini tuh membantu sebagai perluas permukaan lagi tuh buat bakterinya. Jadi bakterinya tuh nggak cuma tumbuh dalam filter gitu loh, di dalam akuariumnya, di dalam tanknya atau di dalam kolamnya pun juga substrat ini berperan. Jadi nggak semata-mata bakteri dalam filter doang yang kerja ya teman-teman. Jadi bakteri-bakteri di dalam substrat yang ada di dalam tank pun juga ikut bekerja gitu loh. Makanya gue bilang tadi semakin banyak substrat lebih baik gitu. Tapi ya kalau misalnya dirasa, jangan dipantatin dong orang-orang. Jadi kalau dirasa kalau dirasa filternya masih kuat ya udah, kalian pengennya bersih polos terserah. Tapi kalau filternya kalian rasa kurang kuat ya mau nggak mau tambahin substrat. Nah, jadi begitulah teman-teman ya cara penanganan dan pencegahan kura-kura jamuran. Paling ya sekian aja videonya teman-teman ya. Jadi terima kasih teman-teman semua udah nonton. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan kalian kalau ada kritik, saran, komentar, atau pengen nambahin atau pengen koreksi, silahkan aja ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.